Pada pembahasan kali ini kita akan membahas Perang Dunia Kedua di tahun 1941, di mana di tahun ini terdapat sejumlah peristiwa-peristiwa yang sangat menarik kita bahas. Salah satunya adalah penemuan mesin Enigma oleh Inggris, yaitu mesin kode rahasia Jerman yang merupakan hasil rampasan yang membuat intelijen Inggris menemukan informasi yang sangat berharga untuk memecahkan sistem kriptologi atau bahasa sandi Jerman. Lalu ada tentara Jepang yang menduduki kota Saigon di Vietnam, serta deklarasi perang Amerika Serikat terhadap Jepang dan menandai turut terjunnya Amerika Serikat ke dalam kancah Perang Dunia Kedua. Bagaimana kisah lengkapnya? Oke, mari kita bahas. Pada tanggal 1 Januari 1941, Bombor RAF melancarkan pemboman udara ke sejumlah pabrik di kota Bremen, Jerman. Pada tanggal 2 Januari 1941, Bardia di Libya dibombardir pesawat-pesawat pembom dan meriam-meriam kapal perang Inggris yang berlabuh di lepas pantai. Pada tanggal 5 Januari 1941, pasukan Australia dari Korps ke-13 berhasil merebut Bardia yang dipertahankan oleh tentara Italia. Sebanyak 45.000 personil tentara Italia ditawan. Setelah itu, target selanjutnya adalah kota pelabuhan Tobruk yang berjarak sekitar 70 mil dari Bardia dan menjadi tempat tujuan pelarian mundur tentara Italia dari Bardia. Pada tanggal 6 Januari, pasukan Yunani bergerak maju menuju Klisurapas dan berhasil menguasai posisi strategis tersebut. Di tanggal 7 Januari 1941, pasukan Inggris dari Korps ke-13 yang dipimpin oleh Jenderal Sir Richard O'Connor melancarkan serangan ke area sekitar kota Tobruk dan berhasil mengepungnya. Pada tanggal 8 Januari 1941, pesawat-pesawat tempur Inggris membom kapal tempur Italia Giulio Caesar dan Vittorio Veneto di pelabuhan Naples. Pada tanggal 10 Januari 1941, serangan udara Luftwaffe berhasil merusak kapal induk Inggris HMS Illustrious yang tengah bergerak menuju ke Malta. Luftwaffe berhasil mengambil alih kendali atas wilayah udara Mediterania. Pada tanggal 12 Januari 1941, pasukan Inggris dan Australia yang tergabung dalam Korps ke-13 bersiap-siap untuk melancarkan serangan ke Tobruk yang masih dipertahankan oleh Italia. Pada tanggal 13 Januari 1941, Luftwaffe melancarkan pemboman udara malam hari yang hebat terhadap kota Plymouth, Inggris. Pada tanggal 16 Januari 1941, pasukan Inggris di Afrika Timur mulai melancarkan serangan tahap awal dari wilayah Kenya terhadap wilayah Ethiopia yang dikuasai oleh Italia. Bomber Luftwaffe kembali beraksi di wilayah Mediterania dengan membom Valletta di Malta. Dengan serangan tersebut, kapal induk HMS Illustrious kembali terkena bom. Pada tanggal 18 Januari 1941, serangan udara Axis, yaitu Jerman dan Italia terhadap pangkalan militer Inggris di Malta, semakin meningkat intensitasnya. Pada tanggal 19 Januari 1941, Divisi India ke-4 dan ke-5 melanjutkan serangan balik Inggris di wilayah Afrika Timur dengan menyerang Eritrea yang dikuasai oleh Italia dari wilayah Sudan. Hitler dan Mussolini bertemu di Berchtesgaden, di mana Hitler bersedia untuk memberikan bantuan kepada Italia yang tengah terdesak mundur oleh tentara Inggris di Afrika Utara.
Pada tanggal 21 Januari 1941, tentara Inggris dan Australia dari Korps ke-13 berhasil merebut dan menguasai sepenuhnya kota pelabuhan Tobruk dari tangan pasukan Italia. Pada tanggal 23 Januari 1941, kapal induk HMS Illustrious mengalami kerusakan berat dan meninggalkan Malta untuk mendapatkan perbaikan di pelabuhan Alexandria, Mesir. Pada tanggal 24 Januari 1941, pasukan Inggris di Kenya melanjutkan serangan balik di wilayah Afrika Timur dengan menyerang Somaliland. Pada tanggal 30 Januari 1941, pasukan Inggris di Afrika Utara merebut kota Derna yang terletak sekitar 100 mil sebelah barat Tobruk. Pada tanggal 31 Januari 1941, Divisi India keempat berhasil melakukan pengepungan dan merebut kota Agordat di Eritrea. Sekitar 1.000 personil tentara Italia ditawan dan 43 pucuk meriam dirampas oleh pasukan Inggris. Pada tanggal 1 Februari 1941, Laksamana Husband Kimmel ditunjuk sebagai Panglima Angkatan Laut Amerika Serikat untuk wilayah Pasifik. Pada tanggal 3 Februari 1941, Letnan Jenderal Erwin Rommel ditunjuk untuk mengapalai tentara Jerman di Afrika Utara yang kelak kemudian dikenal sebagai Korps Afrika. Pada tanggal 7 Februari 1941, setelah selama beberapa hari bertempur tanpa harapan, satu kolom pasukan Inggris dari Korps ke-13 yang disebut pasukan Combe berhasil memotong jalur gerak mundur tentara Italia ke-10 selama berlangsungnya Battle of Bedafom. Pasukan Italia tidak mampu menembus blokade pasukan Combe ini, sehingga Inggris akhirnya berhasil menjadikan sekitar 130.000 tentara Italia sebagai tawanan perang di Benghazi dan sekitarnya. Pada tanggal 8 Februari 1941, pasukan bantuan Jerman yang akan dikirim ke Afrika Utara meninggalkan pelabuhan Naples di Italia. Pada tanggal 9 Februari 1941, Mussolini diberitahu bahwa pasukan bantuan Jerman tengah dalam perjalanan menuju ke Afrika Utara. Sementara itu, pasukan Inggris telah berhasil mencapai El Agheila di Cyrenaica, wilayah Libya bagian timur. Kapal tempur Inggris HMS Renown dan HMS Malaya membombardir kota pelabuhan Genoa. Dan pesawat-pesawat pembom Inggris dari kapal induk HMS Ark Royal menyerang Livorno dan La Spezia. Pada tanggal 11 Februari 1941, elemen-elemen pertama dari pasukan Korps Afrika Jerman atau Divisi Ringan kelima mulai tiba di kota Tripoli. Kapal penjelajah berat Jerman Admiral Hipper menyerang konvoi HG-53 dan hasilnya adalah satu kapal berhasil ditenggelamkan. Pada tanggal 12 Februari 1941, kapal penjelajah Admiral Hipper kembali menyerang konvoi kapal dagang. Kali ini, konvoi dengan kode SLS-64 berhasil menenggelamkan 7 dari 19 kapal anggota konvoi. Pada tanggal 14 Februari 1941, Jenderal Rommel menyusul tiba di kota Tripoli. Pasukan Korps Afrika mulai bergerak ke timur menuju ke posisi terakhir gerak maju pasukan Inggris yang berada di El Agheila. Saat itu kekuatan pasukan Inggris telah melemah karena sebagian dari kekuatannya sudah dikirim ke Yunani. Pada tanggal 20 Februari 1941, tentara Jerman dan Inggris untuk pertama kalinya terlibat dalam pertempuran di wilayah Afrika Utara. Pada tanggal 21 Februari 1941, menanggapi permintaan bantuan Italia dalam menghadapi Yunani, pasukan Jerman mulai bergerak untuk melalui wilayah Bulgaria menuju ke Yunani. Pada tanggal 22 Februari 1941, untuk pertama kalinya, kedua kapal penjelajah tempur Jerman, Skerenhorst dan Gneisenau, berhasil menenggelamkan 5 kapal dagang dengan bobot total sebesar 25.431 ton.
Pada tanggal 24 Februari 1941, Laksamana Darlan ditunjuk untuk menjabat sebagai kepala pemerintahan Vichy di Prancis. Kapal perang Inggris HMS Dainty berhasil ditenggelamkan oleh pesawat-pesawat pembom Jerman di pelabuhan Tobruk. Pada tanggal 25 Februari 1941, Mogadishu, ibu kota wilayah jajahan Italia Somaliland, berhasil diduduki oleh pasukan Inggris dalam kampanye militer Afrika Timur. Pada tanggal 26 Februari, sebanyak 11 kapal dari konvoi OB-290 ditenggelamkan oleh pesawat-pesawat pembom Jerman. Pada tanggal 28 Februari 1941, pesawat-pesawat RAF membom kota Asmara di Eritrea. Pada tanggal 1 Maret 1941, Hitler memerintahkan untuk memperluas kamp konsentrasi Auschwitz. Pada tanggal 2 Maret 1941, setelah Bulgaria menyatakan bergabung dengan Eksis, pasukan Jerman mulai bergerak memasuki wilayah negara tersebut. Pada tanggal 4 Maret 1941, pasukan komando Inggris melancarkan serangan sabotase terhadap fasilitas-fasilitas perminyakan Jerman di Narvik, Norwegia. Pada tanggal 7 Maret 1941, pasukan Inggris yang dikirim dari Mesir untuk membantu Yunani mendarat untuk pertama kalinya di Piraeus. Kapal selam U-47 pimpinan Gardner Prien tenggelam bersama 45 orang awaknya di perairan Rockall, sebelah barat Skotlandia. U-47 tenggelam saat tengah menyerang konvoi kapal dagang sekutu berkode OB-293. Kemungkinan besar U-47 tenggelam oleh bom dalam atau ditorpedo oleh dua kapal korvet Inggris HMS Camellia dan HMS Arbutus, meskipun tak ada laporan resmi mengenai serangan tersebut. Pada tanggal 10 Maret 1941, kota Portsmouth di Inggris menderita kerusakan dan korban jiwa yang besar setelah pemboman malam besar-besaran yang dilancarkan oleh Luftwaffe. Pada tanggal 11 Maret 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin menandatangani program Lend-Lease yang telah disetujui oleh Kongres Amerika untuk memberikan bantuan berupa peralatan militer bernilai miliaran dolar kepada Inggris dan China, serta sejumlah negara lainnya yang tengah menghadapi negara agresor. Pada tanggal 12 Maret 1941, tank-tank milik pasukan panser Jerman tiba di Afrika Utara. Pasukan tank ini akan dijadikan sebagai ujung tombak serangan besar pertama Jenderal Rommel. Pada tanggal 13 Maret 1941, Luftwaffe melancarkan serangan udara dengan kekuatan besar terhadap kota Glasgow dan sejumlah kawasan industri perkapalan Inggris yang berada di sepanjang sungai Clyde. Pada tanggal 16 Maret 1941, untuk pertama kalinya, penggunaan radar pada kapal perang Inggris berhasil mendeteksi kapal selam U-boat Jerman, yaitu U-99 yang dipimpin oleh Otto Kretschmer. Setelah dibombardir dengan bom dalam, kapal selam U-99 akhirnya berhasil dipaksa untuk muncul ke permukaan dan menyerah. Pada tanggal 24 Maret 1941, Rommel melancarkan serangan pertamanya dan berhasil merebut kembali El Agheila dari tangan Inggris. Pasukan Inggris menarik mundur kekuatannya dan dalam waktu 3 minggu telah berhasil dipukul mundur kembali ke wilayah Mesir. Pada tanggal 27 Maret 1941, mata-mata Jepang, Takeo Yoshikawa, tiba di Honolulu, Hawaii, dan mulai mempelajari kekuatan armada Amerika di Pearl Harbor. Hitler memerintahkan para panglima militernya untuk merencanakan operasi invasi ke wilayah Yugoslavia. Keputusan Hitler ini secara kritis telah menyebabkan tertundanya waktu pelaksanaan rencana invasi ke Uni Soviet. Tentara Inggris bergerak maju dari wilayah Sudan dan berhasil memenangkan pertempuran menentukan dalam Battle of Keren di Eritrea. Pada tanggal 28 Maret 1941, terjadilah pertempuran Tanjung Matapan yang berlangsung antara armada Inggris melawan armada Italia di lepas pantai selatan Yunani.
Armada Italia dipimpin Laksamana Angelico Iachino yang diperintahkan untuk menghadang jalur lalu lintas perkapalan Inggris yang mengangkut bantuan militer dari Mesir ke Yunani. Laksamana Iachino yang berkedudukan di kapal tempur Vittorio Veneto memimpin 6 kapal penjelajah berat, 2 kapal penjelajah ringan, dan 15 kapal perusak. Sementara Inggris terdiri dari 2 armada, yaitu armada yang berangkat dari pelabuhan Alexandria, Mesir, dan armada yang berangkat dari pelabuhan Piraeus di Yunani. Armada pertama dipimpin oleh Laksamana Andrew B. Cunningham, terdiri dari 3 kapal tempur tua yaitu HMS Warspite, Burham, dan Valiant, 13 kapal perusak, dan 1 kapal induk baru yaitu HMS Formidable. Sedangkan armada yang kedua yang dipimpin oleh Laksamana Madhya Henry Pridham Whipple terdiri dari 4 kapal penjelajah ringan dan 4 kapal perusak. Dalam pertempuran laut di Tanjung Matapan tersebut, armada Italia berhasil dipukul mundur dan dikalahkan karena 2 sebab utama, yaitu ketiadaan dukungan kekuatan udara dan tidak dilengkapinya kapal-kapal perang Italia dengan perangkat radar yang sangat membantu mengarahkan tembakan meriam-meriam kapal dalam pertempuran di malam hari. Armada Italia kehilangan 3 kapal penjelajah beratnya, plus 2 kapal perusaknya yang tenggelam akibat kombinasi serangan torpedo dan tembakan meriam kapal-kapal perang Inggris. Pada tanggal 31 Maret 1941, elemen-elemen dari divisi Panzer ke-15 tiba di kota Tripoli. Sementara itu, pasukan Korps Afrika Jerman dari divisi ringan ke-5 terus melanjutkan gerak maju serangannya dan berhasil merebut Mersa Brega yang berada di utara El Agheila. Pada tanggal 1 April 1941, Inggris menarik mundur pasukannya setelah jatuhnya El Agheila. Rommel terkejut dengan perkembangan ini dan memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan memerintahkan pasukannya untuk terus maju melanjutkan serangannya. Pada tanggal 2 April 1941, setelah berhasil menguasai Agedabia, Rommel memutuskan untuk merebut kembali seluruh wilayah Libya dari tangan Inggris dengan menggerakkan pasukannya menuju ke Benghazi. Pada tanggal 3 April 1941, tentara Inggris berhasil mengambil alih Asmara, ibu kota Eritrea, dari tentara pendudukan Italia. Rommel menguasai Benghazi dan hanya tinggal kota pelabuhan Tobruk yang menjadi ancaman bagi gerak maju pasukan Korps Afrika. Pada tanggal 4 April 1941, pasukan Rommel kini telah berada sekitar 200 mil sebelah timur El Agheila dan tengah bersiap-siap untuk merebut kembali Tobruk atau masuk ke wilayah Mesir. Pada tanggal 6 April 1941, pasukan Jerman, Hungaria, dan Italia bergerak melalui wilayah Rumania dan Hungaria untuk mengawali invasi mereka ke Yugoslavia dan Yunani. Invasi tersebut diberi nama Operasi Marita. Sayap utara pasukan Rommel berhasil merebut Derna di pesisir utara Libya. Sementara sayap selatannya bergerak menuju Mechili dan berhasil menguasainya 2 hari kemudian. Pada tanggal 7 April 1941, Luftwaffe memulai serangan udara selama 2 hari terhadap Belgrade, ibu kota Yugoslavia. Pada tanggal 8 April 1941, sebanyak 299 bomber Inggris melancarkan pemboman udara ke Kiel dalam sebuah aksi serangan terbesar terhadap target tunggal yang pernah dilancarkan oleh RAF. Pada tanggal 9 April 1941, Luftwaffe melakukan aksi pembalasan dengan mengerahkan sebanyak 237 bomber untuk menyerang Birmingham. Pada tanggal 10 April 1941, Amerika Serikat menguasai Greenland untuk dibangun pangkalan udara dan angkatan laut yang akan digunakan untuk menghadapi perang melawan armada kapal selam U-boat Jerman. Pasukan Jerman mengepung pelabuhan Tobruk, sementara sebagian pasukan Rommel yang lainnya bergerak ke timur Libya untuk merebut benteng Capuzzo dan Solum yang berada dekat dengan perbatasan Mesir.
Pada tanggal 11 April 1941, meskipun masih menyatakan bersikap netral, namun Amerika Serikat mulai menggelar patroli laut di wilayah Atlantik Utara untuk menghadapi kapal-kapal selam U-boot Jerman. Serangan hebat bomber-bomber Luftwaffe kembali diarahkan ke Coventry dan Birmingham, Inggris. Pada tanggal 12 April 1941, ibu kota Yugoslavia, Belgrade, akhirnya takluk oleh pasukan Jerman setelah dibombardir terus-menerus oleh Luftwaffe. Pada tanggal 14 April 1941, Rommel melancarkan serangan ke Tobruk, tetapi pasukannya berhasil dipukul mundur. Pasukan LSSAH Leibstandarte Adolf Hitler berhasil merebut posisi strategis Kleisoura Pass dan mulai memotong jalur gerak mundur tentara Yunani di Albania. Pada tanggal 15 April 1941, kapal-kapal perusak Inggris menyergap konvoi kapal transport Korps Afrika dan berhasil menenggelamkan semua kapal transport tersebut berikut 3 kapal perusak Italia yang mengawalnya. Pada tanggal 17 April 1941, tentara Yugoslavia dihancurkan oleh pasukan Jerman dalam waktu 12 hari. Yugoslavia akhirnya menyerah kalah. Pada tanggal 18 April 1941, Perdana Menteri Yunani Alexandros Korizis memutuskan untuk bunuh diri. Saat melihat sudah tidak adanya lagi harapan untuk melawan pasukan Jerman, Inggris pun mulai menyusun rencana untuk melakukan evakuasi besar-besaran pasukannya dari wilayah Yunani. Pada tanggal 21 April 1941, ketika jalur gerak mundur mereka telah terpotong oleh gerak maju pasukan Jerman, sebanyak 223.000 tentara Yunani yang berada di wilayah Albania akhirnya menyerah kepada Axis. Pada tanggal 22 April 1941, Inggris mulai mengungsikan pasukan dan warga sipilnya dari wilayah Yunani. Bersama dengan pemerintah Yunani, mereka diungsikan ke Pulau Kreta yang diperintahkan oleh Churchill untuk dipertahankan. Pada tanggal 24 April 1941, pasukan Inggris dan Australia mulai dievakuasi dari Yunani ke Pulau Kreta dan Mesir. Pada tanggal 25 April 1941, Rommel memenangkan pertempuran penting di Halafaya Pass yang berada dekat dengan perbatasan Mesir. Pada tanggal 26 April 1941, Rommel menyerang garis pertahanan Gazala dan menyeberangi perbatasan, memasuki wilayah Mesir. Sementara Tobruk masih bertahan dari kepungan pasukan Jerman Italia. Pada tanggal 27 April 1941, ibu kota Athena berhasil diduduki oleh pasukan Jerman. Yunani pun menyerah kalah. Inggris mengirimkan pesawat-pesawat pemburu Hurricane sebagai bantuan yang sangat penting untuk memperkuat pertahanan Pulau Malta yang terus-menerus dibombardir oleh kekuatan udara Jerman Italia. Pada tanggal 30 April 1941, Rommel memerintahkan penghentian serangan terhadap kota Tobruk setelah berulang kali mengalami kegagalan. Pada tanggal 1 Mei 1941, kampanye pemboman Luftwaffe selama 7 malam di atas kota Liverpool dimulai dan menimbulkan kerusakan yang meluas. Pada tanggal 8 Mei 1941, kapal selam U-110 pimpinan Fritz Julius Lem berhasil dipaksa muncul ke permukaan setelah diserang dengan bom dalam oleh kapal-kapal perusak Inggris. U-110 gagal ditenggelamkan oleh awaknya sehingga awak kapal perusak Inggris dapat menggeledah isi kapal selam naas tersebut dan berhasil menemukan mesin Enigma, yaitu mesin kode rahasia Jerman. Hasil rampasan itu memberikan intelijen Inggris informasi yang sangat berharga untuk memecahkan sistem kriptologi atau bahasa sandi Jerman. Tanpa disadari oleh Jerman, Enigma beserta dokumen rahasia berisi kuncinya kini telah jatuh ke tangan Inggris untuk dipelajari. Pada tanggal 10 Mei 1941, Rudolf Hess, wakil ketua umum partai Nazi, tertangkap di Skotlandia setelah terjun dari pesawat Messerschmitt Bf 110 yang dikemudikannya sendiri.
Meski misi sebenarnya masih misteri, namun diduga Rudolf Hess tengah menjalani sebuah misi rahasia untuk membuat Inggris bersedia berdamai dengan Jerman. Pada tanggal 12 Mei 1941, bomber-bomber RAF membom sejumlah kota di Jerman, termasuk Hamburg, Emden, dan Berlin. Pada tanggal 13 Mei 1941, Martin Bormann diangkat menjadi wakil ketua umum partai Nazi yang baru untuk menggantikan Rudolf Hess yang ditawan oleh Inggris. Pada tanggal 17 Mei 1941, Panglima Tentara Italia di wilayah Afrika Timur, Pangeran Amedeo Umberto, memimpin penyerahan pasukannya kepada tentara Inggris. Pada tanggal 18 Mei 1941, kapal tempur terbesar dan terbaru Jerman, Bismarck, yang beratnya sekitar 42.000 ton bersama penjelajah berat Prinz Eugen, meninggalkan pelabuhan Gotenhaven untuk menjalani pelayaran perdananya yang diberi nama Operation Rheinebeng. Pada tanggal 19 Mei 1941, pemerintah Jerman membebaskan sekitar 100.000 tawanan Prancis sebagai bagian dari kerjasama dengan Prancis Vichy. Pada tanggal 20 Mei 1941, sekitar 10.000 personil pasukan payung Jerman, pimpinan Jenderal Kurt Student, melakukan penerjunan ke Pulau Kreta. Invasi pasukan Jerman ini bertujuan untuk merebut pulau yang sangat strategis di wilayah timur Laut Tengah, Mediterania dari tangan Inggris. Pulau yang memiliki kontur bergunung-gunung dengan panjang 270.000 km dan lebar 60 km itu dijadikan sebagai pangkalan kapal-kapal perang Angkatan Laut Inggris, dan lapangan terbangnya menjadi ancaman bagi keamanan jalur suplai Eksis di Afrika Utara. Hitler sendiri menyebut Pulau Kreta sebagai kapal induk Inggris yang berlabuh di Laut Tengah. Pada tanggal 21 Mei 1941, kapal dagang Amerika SS Robin Moore ditenggelamkan oleh kapal selam U-boat Jerman. Kapal dagang yang tidak mengangkut barang-barang yang berhubungan dengan militer ini dicegat oleh U-69 sekitar 750 mil sebelah barat Freetown, Sierra Leone. Setelah seluruh penumpang dan krunya dipindahkan ke atas sekoci, U-69 pun langsung menenggelamkan dengan kombinasi serangan torpedo dan meriam dek. Para awak kapal dagang Amerika Serikat yang malang ini sempat terombang-ambing dalam sekoci di tengah lautan lepas selama 18 hari sebelum akhirnya ditemukan. Kapal tempur Inggris HMS Prince of Wales bersama dengan kapal penjelajah tempur HMS Hood meninggalkan Scapa Flow untuk memburu dan menenggelamkan kapal tempur Jerman Bismarck. Pada tanggal 22 Mei 1941, kapal induk Inggris HMS Victorious dan kapal tempur HMS King George kelima turut bergabung untuk memburu Bismarck. Pada tanggal 23 Mei 1941, Adolf Hitler mengeluarkan surat perintah Führer nomor 30 untuk mendukung gerakan kemerdekaan Arab di wilayah Timur Tengah untuk melawan penjajahan kolonial Inggris. Kapal tempur Bismarck dan penjelajah berat Prinz Eugen terdeteksi posisinya oleh dua kapal penjelajah Inggris HMS Norfolk dan Suffolk saat tengah berlayar di perairan antara Greenland dan Islandia. Pada tanggal 24 Mei 1941, kapal penjelajah tempur Inggris HMS Hood tenggelam oleh tembakan salvo kapal tempur Jerman Bismarck dalam pertempuran laut di Selat Denmark atau Battle of the Denmark Strait. Tembakan salvo terakhir yang dilepaskan oleh Bismarck dari jarak 18.000 meter itu dengan telak menghantam ruang amunisi dan menyulut sekitar 112 ton bahan peledak berdaya eksplosif tinggi. Ledakan yang terjadi memunculkan satu tiang api raksasa yang membumbung cepat bagi obor raksasa tepat di bagian tengah anjungan utamanya, menghancurkan sebagian besar badan kapal dari bagian tengah hingga belakang turret Y. Saat meledak hebat, HMS Hood pun langsung terbelah menjadi dua. Bagian buritannya pecah lalu tenggelam, sedangkan huluannya terangkat naik dari permukaan laut setelah sebelum menyusul tenggelam. Namun pada saat tenggelam, turret meriam paling depan turret A dan B milik kapal penjelajah tempur Inggris itu masih sempat menyalak untuk terakhir kalinya. Kemungkinan para kru meriam Hood terperangkap dan masih hidup sebelum bagian haluan kapalnya tenggelam.
Hanya dalam waktu 3 menit HMS Hood telah hilang di telan laut. Hanya 3 orang yang selamat dari 1.420 orang awaknya yang turut tewas tenggelam bersama kapalnya, termasuk nahkodanya Laksamana Madya Lancollet Holland. Kapal induk Inggris HMS Ark Royal bersama kapal penjelajah tempur HMS Renown berlayar meninggalkan posisinya di Gibraltar untuk bergabung memburu kapal tempur Bismarck. Pada tanggal 26 Mei 1941, pesawat-pesawat pembom torpedo Angkatan Laut Inggris jenis Fairey Swordfish yang lepas landas dari kapal induk HMS Ark Royal melancarkan serangan udara terhadap kapal tempur Bismarck. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan fatal pada sistem kemudi kapal tempur Bismarck, sehingga tidak dapat dikendalikan dan hanya mampu berputar-putar. Pada tanggal 27 Mei 1941, kapal tempur Bismarck tenggelam setelah diserang beramai-ramai oleh kapal-kapal perang Angkatan Laut Inggris di wilayah Atlantik Utara. Pada tanggal 28 Mei 1941, terdesak oleh invasi pasukan Jerman, pasukan sekutu mulai dievakuasi dari Pulau Kreta. Tercatat sekitar 16.500 personil tentara sekutu yang terdiri dari tentara Inggris dan negara persemakmurannya berhasil dievakuasi. Sebagian besar pun diungsikan ke Mesir. Pada tanggal 1 Juni 1941, pasukan Jerman berhasil menguasai sepenuhnya Pulau Kreta, meskipun harus mengorbankan begitu banyak personil pasukan payungnya. Sementara pasukan Inggris berhasil dievakuasi sepenuhnya dari Pulau Kreta. Namun satu kapal penjelajah Inggris, HMS Calcutta, berhasil ditenggelamkan oleh Axis. Pada tanggal 4 Juni 1941, Kaisar William II, mantan Kaisar Jerman, meninggal dunia di Belanda. Pada tanggal 6 Juni 1941, Inggris kembali mengirim pesawat-pesawat pemburunya untuk memperkuat pertahanan udara di Malta. Pada tanggal 8 Juni 1941, wilayah Syria dan Lebanon yang dikuasai oleh Prancis Vichy diinvasi oleh pasukan Australia, Inggris, dan pembebasan Prancis serta India. Pada tanggal 9 Juni 1941, pasukan Inggris dan Australia menyeberangi Sungai Litani untuk menyerang garis belakang pertahanan pasukan Prancis Vichy. Dalam pertempuran tersebut, salah seorang komandan unit pasukan Australia bernama Mose Dayan kehilangan sebelah matanya. Mose Dayan sendiri kelak akan menjadi salah seorang panglima tentara Israel dalam Perang Arab-Israel. Luftwaffe mulai mengalihkan pesawat-pesawat tempur dan pengebomnya yang semula digunakan untuk kampanye pemboman di Inggris ke sejumlah posisi di perbatasan timur Jerman, bersiap-siap untuk dikerahkan dalam rencana serangan ke Uni Soviet. Pada tanggal 13 Juni 1941, tentara Australia melanjutkan pertempuran untuk menembus garis pertahanan Prancis Vichy dan terus bergerak maju menuju Beirut serta memenangkan Battle of Jassin. Pada tanggal 14 Juni 1941, pemerintah Uni Soviet mulai mendeportasi penduduk negara-negara Baltik ke wilayah Siberia. Mereka terdiri dari 10.100 orang di Estonia, 15.000 dari Latvia, dan 34.000 sampai 35.000 orang dari Lituania. Pada tanggal 15 Juni 1941, pasukan Inggris mulai melancarkan serangan baliknya di Halfaya Pass yang diberi nama Operation Battle Axe untuk membuka kepungan Jerman atas kota Tobruk. Namun serangan ini mengalami kegagalan. Inggris mengalami kekalahan besar dalam pertempuran di Halfaya Pass, sehingga area ini pun kemudian dijuluki sebagai Hellfire Pass. Pada tanggal 16 Juni 1941, semua konsulat Jerman dan Italia di Amerika Serikat diperintahkan untuk ditutup dan semua stafnya pergi meninggalkan Amerika. Pada tanggal 22 Juni 1941, pasukan Jerman melancarkan operasi Barbarossa untuk menginvasi wilayah Uni Soviet. Invasi ini merupakan operasi militer terbesar sepanjang sejarah di mana militer Jerman mengerahkan sebanyak 3,3 juta personil tentara
yang terbagi ke dalam 120 divisi termasuk 17 divisi Panzer dan 13 divisi Panzer Grenadier. Divisi-divisi pasukan tersebut dilengkapi dengan 3.350 tank, 600.000 kendaraan bermotor dan 625.000 ekor kuda. Ditambah dengan dukungan 7.146 pucuk meriam artileri dan 2.598 pesawat tempur. Kekuatan pasukan Jerman tersebut masih didukung lagi oleh dua sekutunya, yaitu Finlandia di utara yang menyumbangkan kekuatannya sebesar 17 divisi dan 2 brigade, serta Rumania di selatan yang menyumbangkan kekuatan sebesar 14 divisi, 7 brigade dan 1 resimen tank. Serangan pasukan Jerman tersebut dimulai di pagi buta pukul 3:30 dini hari, dengan didahului oleh serangan udara dari pesawat-pesawat pembom dan tembakan meriam-meriam artileri berat Jerman di sepanjang perbatasan. Baru kemudian disusul kendaraan-kendaraan lapis baja ujung tombak pasukan Jerman yang menyeberangi Sungai Bug, sungai yang membatasi antara wilayah Polandia yang dikuasai oleh Jerman dengan Uni Soviet. Pasukan Jerman yang melancarkan invasi tersebut terbagi dalam 3 grup yang menyerbu secara serentak dari 3 jurusan, yaitu grup utara berkekuatan 26 divisi yang dipimpin oleh Marsikal Wilhelm von Lipp, menyerang dari wilayah Prusia Timur dengan tujuan utama menguasai kota Leningrad. Grup tengah yang berkekuatan sekitar 51 divisi dipimpin oleh Marsikal Fedor von Bock, menyerang melalui bagian utara rawa Pripyat dengan tujuan utama menduduki ibu kota Uni Soviet, Moskow. Lalu grup selatan berkekuatan sekitar 43 divisi yang dipimpin oleh Marsikal Karl Graf von Rundstedt, menyerang melalui bagian selatan rawa Pripyat untuk menyerbu wilayah Ukraina dengan tujuan utama menguasai ibu kota Ukraina, Kiev. Pada tanggal 23 Juni 1941 untuk pertama kalinya Hitler tiba di markas besarnya yang dijuluki Sarang Serigala yang terletak di hutan Rastenburg, Prusia Timur. Sejak itu hingga tanggal 20 November 1944 Hitler lebih banyak menghabiskan masa hidupnya sekitar 800 hari di markas besarnya tersebut. Satu grup kapal selam U-boat Wolfpack melancarkan serangan terhadap konvoi HX-133. Hasilnya adalah 2 kapal selam U-boat hilang dan 5 kapal dagang sekutu tenggelam. Pada tanggal 25 Juni 1941, kapal selam Inggris HMS Partian menenggelamkan kapal selam Prancis Souffleur. Pada tanggal 26 Juni 1941, Hungaria dan Slovakia mendeklarasikan perang terhadap Uni Soviet. Di hari yang sama, militer Soviet membom kota Helsinki atas keterlibatan Finlandia dalam invasi pasukan Jerman ke wilayah Uni Soviet. Pada tanggal 28 Juni 1941, pasukan Jerman berhasil mengurung sekitar 300.000 personil tentara merah Soviet yang berada di antara Bialystok dan Minsk. Sasaran pertama pasukan panzer yang menjadi ujung tombak tentara Jerman grup tengah setelah menerobos masuk perbatasan Uni Soviet adalah memang Bialystok dan Minsk. Tapi pasukan panzer ini tidak menuju Bialystok lebih dulu, melainkan langsung ke Minsk yang terletak sesudah Bialystok. Tentara Panzer kedua yang dipimpin oleh Jenderal Guderian bergerak dari arah selatan menyeberangi Sungai Bug, dan tentara Panzer ketiga yang dipimpin oleh Jenderal Hoth bergerak dari arah utara menyeberangi Sungai Neman. Kedua pasukan panzer tersebut melewati begitu saja pasukan Soviet yang berada di Bialystok dan langsung menyerang ke Minsk, sehingga pasukan Soviet di Bialystok pun terkurung. Pada saat tentara panzer kedua dan ketiga bertemu di Minsk tanggal 27 Juni 1941, sebanyak 32 divisi infanteri dan 8 divisi tank Soviet terkurung di antara Minsk dan perbatasan Polandia. Pasukan Soviet yang terkurung ini dengan mudah dieliminasi oleh pasukan infanteri yang mengikuti gerak maju kedua tentara panzer tersebut. Setelah jatuhnya ibu kota Belarusia, Minsk, tentara Jerman telah berhasil menerobos masuk perbatasan barat Uni Soviet sejauh 320 km.
Pada tanggal 29 Juni 1941, setelah mendeklarasikan perang, Finlandia bersama dengan tentara Jerman memulai operasi Rubah Arktik untuk menyerang tentara Uni Soviet di utara. Pada tanggal 30 Juni 1941, Jenderal Archibald Wavell dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Tentara Inggris di Afrika Utara oleh Perdana Menteri Churchill dan digantikan oleh Jenderal Claude Auchinleck. Pada tanggal 1 Juli 1941, pasukan Inggris memenangkan pertempuran di Palmyra melawan Prancis di wilayah Timur Tengah. Pasukan-pasukan pembom RAF mengebom pelabuhan Brest di Prancis dan berhasil menyebabkan kerusakan pada kapal penjelajah berat Jerman Prinz Eugen. Sebelumnya, kapal penjelajah Prinz Eugen ditugaskan untuk menyertai pelayaran kapal tempur Bismarck, tetapi terpaksa untuk meninggalkan Bismarck sendirian agar tidak turut ditenggelamkan oleh armada Inggris. Pada tanggal 7 Juli 1941, tentara Inggris dan Kanada mengambil alih kedudukan atas wilayah Islandia untuk menggantikan tentara Amerika. Pada tanggal 8 Juli 1941, setelah berhasil melewati dan menguasai negara-negara Baltik, tentara Jerman dipimpin oleh Marschall von Lippe kini berupaya untuk mengepung rapat kota Leningrad dan mengisolasinya dari akses apapun dengan wilayah Uni Soviet lainnya. Pada tanggal 9 Juli 1941, Vitebsk, Belarus telah berhasil dikuasai oleh pasukan Jerman. Sasaran berikutnya tentara Jerman Grup Tengah adalah Smolensk, sebuah kota penting yang bernilai strategis bagi Uni Soviet karena menjadi pusat komunikasi dan merupakan pintu gerbang ke Moskow. Pada tanggal 10 Juli 1941, sebanyak 4 divisi tentara Italia dikirim ke front timur untuk membantu pasukan Jerman bertempur dengan Uni Soviet. Pada tanggal 12 Juli 1941, Uni Soviet dan Inggris sepakat untuk tidak melakukan perdamaian secara terpisah dengan Jerman. Pada tanggal 16 Juli 1941, pasukan Panzer Jenderal Guderian berhasil mencapai kota Smolensk seperti di Minsk. Smolensk dijepit oleh tentara Panzer kedua yang menyeberangi sungai Dnieper dari selatan dan oleh tentara Panzer ketiga yang menyeberangi sungai Dvina dari utara. Pada tanggal 17 Juli 1941, Luftwaffe Angkatan Udara Jerman terus melanjutkan serangan udaranya terhadap Malta. Pada tanggal 20 Juli 1941, Heinrich Himmler mengunjungi kamp tawanan tentara Uni Soviet di dekat Minsk dan Lublin. Ia kemudian memutuskan untuk mendirikan satu kamp konsentrasi lagi di dekat Lublin yang kemudian dikenal sebagai kamp konsentrasi Majdanek. Pada tanggal 21 Juli 1941, Luftwaffe mulai melancarkan pemboman berat terhadap kota Moskow. Pada tanggal 23 Juli 1941, pesawat-pesawat tempur Italia menyerang satu konvoi kapal suplai Inggris yang tengah dalam perjalanan menuju Pulau Malta. Sejumlah kapal berhasil dirusak termasuk sebuah kapal penjelajah. Pada tanggal 24 Juli 1941, Bombor-bombor RAF melancarkan serangan udara terhadap kapal penjelajah tempur Jerman, Scharenhouse, yang tengah berlabuh di pelabuhan La Pallice, Prancis. Dalam serangan itu, Scharenhouse mengalami kerusakan dan tidak dapat dioperasikan hingga akhir tahun 1941. Pada tanggal 26 Juli 1941, sebagai respon pendudukan Jepang di atas wilayah Indochina, Prancis, Presiden Franklin memerintahkan untuk mengambil alih semua aset Jepang yang ada di Amerika. Jenderal Douglas MacArthur ditunjuk sebagai komandan tentara Amerika di Filipina. Smolensk berhasil ditaklukkan setelah dikepung secara besar-besaran selama seminggu. Sekitar 300.000 tentara Uni Soviet digiring sebagai tawanan perang, sementara 200.000 lainnya melarikan diri ke garis belakang. Dengan dikuasainya Smolensk oleh pasukan Jerman berarti semakin meningkat ancaman terhadap ibu kota Moskow.
Pada tanggal 28 Juli 1941, tentara Jepang menduduki wilayah selatan Indochina Prancis. Pemerintah kolonial Prancis Vichy diizinkan oleh Jepang untuk melanjutkan administrasi pemerintahannya di Vietnam. Prancis Vichy juga mengizinkan Jepang untuk menduduki sejumlah pangkalan militernya di wilayah Indochina. Pada tanggal 31 Juli 1941, Jenderal Cruel ditunjuk untuk memimpin Korps Afrika Jerman. Sedangkan Jenderal Rommel diangkat sebagai komandan grup Panzer Afrika yang membawahi pasukan Jerman dan Italia di Afrika Utara. Untuk pertama kalinya, tank-tank T-34 Soviet digunakan dalam pertempuran di front timur. Kemunculan tank ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pasukan Jerman. Jenderal Guderian sendiri merasa cemas ketika mengetahui tank T-34 Soviet hanya dapat dihancurkan oleh meriam laras pendek kaliber 75 mm milik Panzerkampfwagen keempat dari arah belakang tepat di bagian mesin. Padahal pada saat itu tank-tank utama dalam divisi Panzer Jerman masih terdiri dari tipe Panzerkampfwagen ketiga yang memiliki kaliber meriam hanya 50 mm. T-34 merupakan jenis tank terbaru yang dihasilkan oleh industri berat Soviet yang baik kualitasnya maupun kemampuannya sangat mengejutkan Jerman. Tank ini merupakan tank kelas medium yang kemampuannya jauh lebih unggul dari Panzer sekelas buatan Jerman. Dibandingkan dengan Panzerkampfwagen keempat milik Jerman, spesifikasi T-34 memang tidak jauh berbeda. Keduanya sama-sama dilengkapi dengan meriam kaliber 76 mm dan dua pucuk senapan mesin. Bobot T-34 sedikit lebih berat yaitu 26 ton, sedangkan Panzerkampfwagen keempat berbobot 22 ton. Namun keunggulan T-34 terletak pada lapisan bajanya yang lebih tebal, sekitar 20-100 mm, dan kecepatan maksimalnya yang mencapai 56 km per jam, sedangkan Panzerkampfwagen keempat hanya sekitar 40 km per jam saja. Pada tanggal 1 Agustus 1941, tentara Jepang menduduki kota Saigon, Vietnam. Pada tanggal 2 Agustus 1941, pemerintah Amerika memasukkan Uni Soviet sebagai negara yang mendapatkan bantuan peralatan militer melalui program Lend-Lease. Pada tanggal 5 Agustus 1941, wilayah kantung Smolensk, Orsa, jatuh ke tangan pasukan Jerman. Sebanyak 310.000 tentara Uni Soviet ditawan dan 3.000 pucuk meriam dirampas. Pada tanggal 6 Agustus 1941, pemerintah Amerika Serikat dan Inggris memperingatkan Jepang untuk tidak menginvasi Thailand. Pada tanggal 9 Agustus 1941, Perdana Menteri Winston Churchill melakukan pertemuan dengan Presiden Franklin Roosevelt di Newfoundland untuk mendiskusikan perkembangan perang yang terjadi di Eropa. Pada tanggal 12 Agustus 1941, Hitler menolak mentah-mentah saran dari para jenderalnya untuk memusatkan serangan pasukan Jerman ke ibu kota Moskow. Ia malah memerintahkan agar pasukan panzer yang menjadi ujung tombak tentara Jerman Grup Tengah dibagi dua untuk dialihkan ke Leningrad di utara dan di Kiev di selatan. Pada tanggal 14 Agustus 1941, Inggris dan Amerika Serikat menandatangani Piagam Atlantik. Pada tanggal 20 Agustus 1941, Divisi Infanteri ke-250 Jerman yang dikenal dengan julukan Divisi Biru dan anggotanya terdiri dari para sukarelawan Spanyol secara resmi dibentuk dan mulai dipindahkan ke Polandia. Pada tanggal 21 Agustus 1941, konvoi Arktik pertama yang mengangkut bantuan perlengkapan militer untuk Uni Soviet diberangkatkan dari Islandia. Pada tanggal 22 Agustus 1941, Kepala Staf Angkatan Darat Jerman, Jenderal Franz Halder, mengadakan rapat koordinasi di markas besar tentara Jerman Grup Tengah yang berada di Borisov. Jenderal Franz Halder menyampaikan perintah langsung dari Hitler kepada Marsekal von Bock dan para jenderal bawahannya untuk menunda serangan ke Moskow. Fokus serangan kini diubah ke arah selatan menuju Ukraina dan Crimea.
Tentara Jerman grup tengah diperintahkan untuk berhenti dan bertahan di tempat, mengambil posisi defensif dan mentransfer kekuatan tentara Panzer kedua yang dipimpin Guderian untuk membantu tentara Jerman grup selatan pimpinan Marskal von Rundstedt agar mereka dapat menguasai lebih dulu ibu kota Ukraina, Kiev. Marskal von Bock sebagai komandan tentara Jerman grup tengah tentu saja merasa sangat terkejut mendengar pemberitahuan Helder itu. Ia tidak setuju bila harus menghentikan begitu saja kemajuan mereka di ambang kota Moskow dengan membagi dua kekuatan pasukan lapis baja ujung tombaknya untuk bergerak ke arah utara dan selatan. Marskal von Bock menentang perubahan rencana dan pengalihan target utama invasi mereka di Uni Soviet. Moskow harus dikuasai lebih dahulu sesegera mungkin sebelum datangnya musim dingin, sehingga pasukan Jerman tetap akan terlindungi saat musim dingin tiba. Penundaan dalam menguasai Moskow menurut von Bock akan menyebabkan kegagalan dalam seluruh kampanye militer di Uni Soviet. Namun tanpa menghiraukan protes dan alasan keberatan dari para jenderalnya, Hitler tetap pada keputusannya. Pada tanggal 25 Agustus 1941, dengan terpaksa Jenderal Heinz Guderian yang memimpin tentara Panzer kedua atas nama Hitler memberi perintah kepada divisi-divisi pasukan tanknya yang berkekuatan sekitar 850 tank untuk bergerak ke selatan, menyerang Kiev. Sementara di Kiev sendiri terdapat hampir 1 juta personil tentara Uni Soviet atau sekitar 40 divisi pasukan yang ditempatkan untuk mempertahankan kota tersebut dan wilayah di sekitarnya dari serbuan tentara Jerman. Namun sekalipun berjumlah besar, taktik pertahanan Soviet masih primitif dan bukan tandingan taktik Blitzkrieg Jerman, di mana tentara Uni Soviet dan peralatan perangnya yang bertugas untuk mempertahankan Kiev hanya berkumpul dan bergerombol menunggu serangan pasukan Jerman. Tentara Inggris dan Uni Soviet menginvasi Iran untuk mengamankan ladang-ladang minyak Abadan dan jalur kereta api penting bagi Soviet untuk mendapatkan suplai material perang dari sekutu. Pada tanggal 28 Agustus 1941, pasukan Jerman dengan bantuan dari para sukarelawan Estonia merebut kota Tallinn dari tentara pendudukan Soviet. Pada tanggal 29 Agustus 1941, Mussolini melakukan pertemuan dengan Hitler di Rastenburg, Prusia Timur. Pada tanggal 30 Agustus 1941, Jenderal Milan Nedic diangkat sebagai kepala pemerintahan boneka Nazi di Serbia. Pada tanggal 1 September 1941, pasukan Jerman Grup Utara pimpinan Marskal von Lepp tiba di pinggiran kota Leningrad dan bersiap-siap untuk melancarkan Operation Nordlicht. Pasukan Jerman kemudian berhasil menguasai benteng pertahanan Soviet di Schweselberg, sekitar 23 mil sebelah timur Leningrad atau sebelah selatan Danau Ladoga, sehingga memutus jalur rel kereta api dengan Moskow. Dengan bantuan tentara Finlandia dari utara, akhirnya pasukan Jerman berhasil mengepung sepenuhnya kota Leningrad. Pada tanggal 4 September 1941, para prajurit dari Legiun Sukarelawan Prancis berangkat meninggalkan kota Paris untuk bergabung dengan tentara Jerman di front timur. Pada tanggal 7 September 1941, bombor RAF kembali dengan hebat membom kota Berlin. Pada tanggal 8 September 1941, pengepungan dan penghancuran terhadap kota Leningrad pun dimulai. Hitler mengingatkan agar Leningrad dikepung rapat. Semua jalur komunikasi dan bantuan suplai ke kota itu diputus, lalu dibombardir habis-habisan dan penduduknya dibiarkan menderita hingga mati kelaparan, baru kemudian diserang dan diduduki. Untuk itu, meriam-meriam artileri pasukan Jerman dan bomber-bomber Luftwaffe lah yang lebih banyak berbicara. Leningrad yang merupakan kota terbesar kedua di wilayah Uni Soviet akan mengalami pengepungan selama 900 hari ke depan. Stalin memerintahkan untuk mendeportasi sekitar 600.000 warga Rusia etnis Jerman yang tinggal di area sekitar Sungai Volga ke Siberia. Keputusan ini diambil karena khawatir akan munculnya aktivitas pembentukan kolom kelima yang akan membantu tentara pendudukan Jerman.
Pada tanggal 11 September 1941, pesawat tempur tipe terbaru Inggris Hawker Typhoon untuk pertama kalinya masuk ke dalam jajaran operasional RAF. Typhoon awalnya didesain sebagai pesawat buruh sergap, namun kecepatannya yang tinggi dan kemampuan terbang rendahnya membuat pesawat ini lebih cocok dioperasikan sebagai pesawat tempur serang darat pada ketinggian rendah, atau dengan senjata roketnya dioperasikan sebagai pesawat pemburu tank dan kereta api. Hawker Typhoon memiliki kecepatan maksimum mencapai 664 km per jam atau sekitar 413 mph pada ketinggian 6.000 meter. Daya jelajahnya mencapai 975 km atau sekitar 606 mil atau 1.500 km atau sekitar 932 mil dengan tangki bahan bakar tambahan. Persenjataan standarnya terdiri dari 4 kanon Hispano kaliber 20 mm dan mampu membawa 2 bom seberat 454 kg atau 8-12 roket atau 2 tangki bahan bakar berkapasitas 205 liter. Pada tanggal 14 September 1941, Kiev berhasil dikepung sepenuhnya oleh pasukan Jerman setelah divisi Panzer Jenderal Guderian yang berada paling depan dan menjadi ujung tombak pasukannya, yaitu divisi Panzer ketiga yang dipimpin Jenderal Walter Model, berhasil menembus garis depan front pertahanan barat daya Soviet. Manuver serangan divisi Panzer ketiga ini juga berhasil membuat kontak dengan divisi Panzer ke-16 di Lokvitsa sekitar 120 mil sebelah timur Kiev. Pada tanggal 15 September 1941, Hjalmar May ditunjuk sebagai administrasi militer Jerman sebagai kepala pemerintahan Estonia. Pada tanggal 16 September 1941, Reza Pahlavi dipaksa untuk mundur sebagai Syah Iran oleh putranya sendiri, Muhammad Reza Pahlavi, yang berada di bawah tekanan Inggris dan Uni Soviet. Pada tanggal 19 September 1941, pasukan Jerman berhasil merebut kota Kiev. Dalam mempertahankan ibu kota Ukraina tersebut, tentara merah Soviet menderita kerugian yang sangat besar. Pada tanggal 23 September 1941, Jenderal Charles de Gaulle mengumumkan di kota London susunan anggota Komite Nasional sebagai pemerintahan Prancis yang sah di pengasingan. Pada tanggal 24 September 1941, gelombang pertama kapal-kapal selam U-boot Jerman memasuki wilayah Laut Mediterania melalui Selat Gibraltar. Pada tanggal 28 September 1941, tentara SS Jerman membantai lebih dari 30.000 orang Yahudi di Babi Yar yang terletak di pinggiran kota Kiev. Pada tanggal 2 Oktober 1941, tentara Jerman Grup Tengah memulai kembali melanjutkan serangannya yang tertunda untuk menguasai ibu kota Moskow. Operasi serangan Jerman yang diberi nama Operation Typhoon kali ini akan dilakukan secara all out dengan mengerahkan 1,5 juta personil tentara yang didukung oleh 1.700 tank, 14.000 pucuk meriam, dan 549 pesawat, termasuk 158 pesawat pembom Tukik Ju-87 Stuka dan 172 pesawat pemburu fighters. Dalam serangan ini, pasukan Jerman menargetkan ibu kota Moskow harus sudah dapat dikuasai pada awal November 1941 atau sebelum tibanya musim dingin. Marsekal Fedor von Bock sebagai panglima tertinggi tentara Jerman Grup Tengah menjadikan 3 tentara panzer sebagai ujung tombaknya, yaitu tentara panzer kedua yang dipimpin oleh Jenderal Heinz Guderian untuk menyerang Moskow dari arah selatan, tentara panzer keempat pimpinan Jenderal Erich Hofner menyerang kota Moskow dari arah utara, dan tentara panzer ketiga pimpinan Jenderal Hermann Hoth melanjutkan gerak majunya menyerang kota Moskow dari arah barat. Pada tanggal 7 Oktober 1941, RAF melancarkan pemboman udara di malam hari terhadap ibu kota Berlin, Ruhr, dan Cologne. Pemboman itu berhasil menimbulkan kerusakan berat, namun bomber Inggris menderita kerugian banyak pada jumlah pesawat pembomnya. Pada tanggal 8 Oktober 1941, tentara Jerman Grup Selatan berhasil mencapai tepi Laut Azov saat merebut kota Mariupol.
Namun begitu, mulai terlihat tanda-tanda gerak maju pasukan Jerman akan macet ketika hujan deras mulai mengguyur wilayah Uni Soviet dan mengubah jalan-jalan menjadi kubangan lumpur yang menyulitkan mobilitas pasukan dan kendaraan militer Jerman. Pada tanggal 9 Oktober 1941, Turki menandatangani perjanjian perdagangan dengan Jerman. Pada tanggal 10 Oktober 1941, pasukan Jerman Grup Tengah berhasil mengurung sekitar 660.000 personil Tentara Merah Soviet di dekat kota Vyazma yang terletak di sebelah timur Smolensk. Bersama itu turut pula dirampas sebanyak 5.000 pucuk meriam artileri dan 1.200 tank. Sementara jumlah personil tentara Uni Soviet yang tewas mencapai angka 100.000 orang. Sebuah kemenangan besar berhasil dicapai oleh Marsikal von Bock. Setelah kota Vyazma jatuh, total sekitar 3 juta tentara Uni Soviet telah menjadi tawanan Jerman, terhitung sejak pecahnya perang di wilayah Uni Soviet. Pada tanggal 12 Oktober 1941, kapal induk HMS Ark Royal kembali mengirimkan satu skuadron pesawat pemburu jenis Hawker Hurricane untuk memperkuat pertahanan di Malta. Pada tanggal 13 Oktober 1941, pasukan Jerman sampai di depan garis pertahanan Mozais yang dibangun membentang untuk melindungi ibu kota Moskow, mulai dari barat Kalinin hingga ke Volokolamsk dan Kaluga. Kondisi ini memaksa Marsikal Zhukov untuk membangun kembali front garis depannya hingga hanya berjarak sekitar 40 mil atau sekitar 64 km saja dari ibu kota Moskow yang diubah menjadi benteng pertahanan. Sebanyak 250.000 penduduk sipil, sebagian besar wanita dan anak-anak dikerahkan untuk bekerja menggali parit-parit pertahanan dan kubu-kubu meriam anti-tank di area pinggiran kota. Sementara penduduk laki-laki dibagikan senapan kemudian dilatih untuk membentuk batalion-batalion milisi rakyat dan bersiap-siap mempertahankan ibu kota Moskow. Pada tanggal 14 Oktober 1941, temperatur di seluruh front Moskow turun drastis. Hujan salju mulai turun dan menghambat mobilitas tank-tank Jerman. Pada tanggal 16 Oktober 1941, menghadapi ancaman gerak maju pasukan Jerman yang semakin mendekati ibu kota Moskow, pemerintah Uni Soviet mulai memindahkan pusat pemerintahan ke Samara, sebuah kota di tepi sungai Volga. Namun begitu, Joseph Stalin memutuskan untuk tetap berada di Moskow. Marsikal Pétain memerintahkan untuk menahan mantan Perdana Menteri Prancis Daladier, Blum, dan Renaud. Pada tanggal 17 Oktober 1941, kapal perusak Amerika Serikat USS Kearney mengalami kerusakan setelah ditorpedo oleh kapal selam Jerman U-568 di dekat Islandia. Insiden itu menewaskan 11 orang pelaut Amerika dan menjadi korban militer pertama di pihak Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Pemerintahan Perdana Menteri Jepang Pangeran Fumimaro Konoye berakhir setelah Konoye memutuskan untuk mengundurkan diri. Pengunduran diri Konoye ini membuat prospek perdamaian di wilayah Pasifik menjadi semakin tanpa harapan. Pada tanggal 18 Oktober 1941, bala bantuan Tentara Merah Soviet dari Siberia tiba di kota Moskow. Stalin berani memindahkan pasukan cadangannya dari wilayah Siberia setelah mendapatkan jaminan dari mata-matanya bahwa tentara Jepang tidak akan menyerang Uni Soviet dari arah timur, melainkan menyerang Amerika di Pasifik. Pasukan cadangan dari Siberia yang dipergunakan untuk memperkuat pertahanan ibu kota Moskow ini berjumlah 30 divisi dan diperkuat oleh sekitar 1.000 tank dan 1.000 pesawat terbang. Jenderal Hideki Tojo diangkat menjadi Perdana Menteri Jepang yang ke-40 untuk menggantikan Pangeran Fumimaro Konoye. Pada tanggal 21 Oktober, tentara Selandia Baru mendarat di Mesir dan segera berhasil mengambil alih benteng Capuzzo. Negosiasi di wilayah Washington antara pemerintah Amerika dengan Jepang menemui jalan buntu. Pada tanggal 23 Oktober 1941, pertempuran gurun berlangsung dengan sengit di wilayah Libya saat Jenderal Rommel berhasil menggagalkan pelaksanaan operasi Crusader yang dilancarkan oleh pasukan Inggris di dekat Tobruk. Jenderal de Gaulle meminta kepada gerakan perlawanan bawah tanah Prancis agar berhenti membunuhi tentara Jerman demi untuk menghindari aksi balas dendam tentara Jerman kepada para penduduk sipil Prancis.
Pada tanggal 24 Oktober 1941, kota terbesar kedua di Ukraina yang menjadi kota penting pertambangan dan industri Soviet, yaitu Kharkov, jatuh ke tangan pasukan Jerman Grup Selatan. Pada tanggal 25 Oktober 1941, kapal tempur Inggris HMS Prince of Wales berangkat menuju ke Singapura. Kapal tempur ini hendak dijadikan sebagai kapal pimpinan armada Inggris di wilayah Timur Jauh. Pada tanggal 27 Oktober 1941, tentara Jerman Grup Selatan memasuki wilayah semenanjung Crimea setelah Parekop jatuh ke tangan tentara Jerman ke-11, pimpinan Kolonel Jenderal Erich von Manstein. Pada tanggal 30 Oktober 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin menyetujui untuk menggelontorkan dana senilai 1 miliar US dollar untuk program Lend-Lease yang akan memberikan bantuan perlengkapan militer ke Uni Soviet. Pada tanggal 31 Oktober 1941, kapal perusak Amerika Serikat USS Reuben James ditorpedo oleh kapal selam U-522 pimpinan Eric Top dekat Islandia. Serangan tak sengaja ini menewaskan lebih dari 100 orang pelaut Amerika. USS Reuben James adalah kapal perang Amerika pertama yang ditenggelamkan dalam Perang Dunia Kedua. Ketika Top melaporkan secara detail perihal serangan tidak sengajanya itu kepada Laksamana Donitz, Panglima Armada kapal selam U-boot Jerman Donitz pun menjawab, "Tidak apa-apa, nak. Kau telah bertindak benar." Top tidak ditertibkan atau terkena sanksi atas tindakannya. Pada tanggal 9 November 1941, armada Vorskay yang terdiri dari kapal penjelajah ringan HMS Penelope dan HMS Aurora, serta kapal perusak HMS Lively dan HMS Lens menenggelamkan 7 kapal dagang, 1 kapal tanker, dan 1 kapal perusak dalam Battle of the Duisburg Convoy. Pada tanggal 12 November 1941, temperatur di ibu kota Moskow minus 12 derajat Celcius, dan Soviet mengerahkan pasukan ski untuk menghadapi pasukan Jerman yang membeku dan kedinginan di ambang kota Moskow. Pada tanggal 11 November 1941, sekitar 60.000 tentara Jerman Rumania melancarkan serangan ke Sevastopol. Serangan diawali oleh divisi infanteri ke-50 Jerman yang berhasil merebut Upa di dekat sungai Chernaya, sebelah tenggara Sevastopol. Esoknya giliran divisi infanteri ke-132 yang berhasil merebut desa Mehensia di sebelah timur Laut Sevastopol. Pada tanggal 13 November 1941, kapal induk Inggris HMS Ark Royal ditorpedo oleh kapal selam U-81 yang dipimpin Kapten Friedrich Guggenberger sekitar 30 mil sebelah timur Gibraltar. Saat itu, HMS Ark Royal tengah dalam perjalanan pulang kembali ke Inggris setelah sukses melaksanakan misinya membawa sejumlah pesawat tempur Hawker Hurricane untuk memperkuat pertahanan Inggris di Malta. Pada tanggal 14 November 1941, kondisi kapal induk HMS Ark Royal yang miring dan kebanjiran sudah tak tertolong lagi. Pukul 6:13 kapal induk berbobot mati 22.000 ton itu pun terbalik dan tenggelam. Seluruh awak berhasil diselamatkan, kecuali 1 orang yang terkurung dalam kabinnya. Ditambah sekitar 72 pesawat pembom torpedo yang parkir di atasnya juga turut ludes terbakar pada saat terjadinya ledakan. Pada tanggal 15 November 1941, Marsekal Fedor von Bock memerintahkan pada pasukan lapis bajanya sebagai ujung tombak untuk mulai menyerang Moskow. Tentara Panzer ketiga dan keempat mulai bergerak menyerang dari utara melintasi Kanal Moskow. Sedangkan tentara Panzer kedua bergerak menyerang dari selatan setelah lebih dahulu merebut Tula dari tangan tentara Soviet. Pada tanggal 16 November 1941, semua wilayah semenanjung Crimea akhirnya jatuh ke tangan tentara Jerman ke-11 dan hanya Sevastopol yang masih berada dalam kendali Uni Soviet. Pada tanggal 17 November 1941, Kepala Departemen Produksi dan Pengembangan Luftwaffe, Jenderal Ernst Udet, memutuskan untuk bunuh diri karena merasa tidak mampu dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Pada tanggal 18 November 1941, tentara Inggris dan negara pesemakmurannya mencoba menerobos masuk ke wilayah Libya untuk melancarkan operasi Crusader.
Serangan pasukan Inggris tersebut mulai didukung oleh tank-tank buatan Amerika. Salah satunya adalah tank ringan jenis M3 Stuart yang untuk pertama kalinya dipergunakan dalam pertempuran. Meski di awal serangan pasukan Inggris berhasil membuka kepungan Jerman atas kota Tobruk, tetapi keberhasilan itu hanya untuk sementara. Rommel segera memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan balik. Pada tanggal 22 November 1941, setelah mengepung wilayah antara Mariupol dan Berdyansk, tentara Panzer ke-1 pimpinan von Kleist berhasil menguasai Rostov. Rostov adalah salah satu target utama tentara Jerman Grup Selatan dan juga merupakan kota kunci untuk menuju ke wilayah Kaukasus yang kaya akan ladang-ladang minyaknya. Dengan dikuasainya Rostov oleh pasukan Jerman, maka otomatis jalur suplai minyak bagi tentara Uni Soviet telah terpotong. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada Finlandia untuk mengakhiri perang dengan Uni Soviet atau akan menghadapi perang dengan sekutu. Kapal bajak Jerman Atlantis tenggelam oleh kapal HMS Devonshire di lepas pantai Afrika Barat. Selama beroperasi, Atlantis telah berhasil menenggelamkan 22 kapal dagang sekutu. Pada tanggal 23 November 1941, Rommel mulai melancarkan serangan balik dan berhasil merebut kembali Sidi Rezek di selatan Tobruk yang beberapa hari sebelumnya dikuasai oleh Inggris. Dalam pertempuran tersebut, kerugian tank pasukan Inggris sangat besar. Amerika mencapai kesepakatan dengan pemerintah Belanda di pengasingan yang mengizinkan pendudukan Amerika atas wilayah Suriname untuk mengamankan pasukan tambang bauksit. Pada tanggal 24 November 1941, pasukan Jerman memutuskan untuk mundur dari Rostov karena posisi sayap kiri tentara Panzer ke-1 pimpinan von Kleist menjadi sangat terbuka oleh manuver serangan Soviet. Dan tank-tanknya kini tidak lagi dapat bergerak dengan efektif di tengah cuaca yang membeku karena musim dingin telah tiba. Pada tanggal 25 November 1941, kapal tempur Inggris HMS Barham ditenggelamkan oleh kapal selam U-331 pimpinan Freiherr von Tschenhausen ketika tengah berlayar dalam konvoi di perairan dekat Alexandria, Mesir. HMS Barham adalah salah satu dari 5 kapal tempur kelas Queen Elizabeth yang mulai berdinas di jajaran Angkatan Laut Inggris sejak bulan Agustus 1915. Sama seperti HMS Royal Oak, kapal tempur ini merupakan veteran Perang Dunia Pertama dan pernah terlibat dalam pertempuran laut di Jutland. Setelah mengalami modernisasi antara tahun 1927 hingga 1928, kapal tempur ini bertugas di wilayah Laut Mediterania. HMS Barham tenggelam setelah dihantam oleh 3 dari 4 torpedo yang ditembakkan U-331. 3 ledakan beruntun langsung terdengar, salah satu torpedo bahkan menghantam ruang penyimpanan mesiu. Maka ledakan keempat yang lebih dahsyat pun segera menyusul terdengar, menciptakan bola api raksasa dan membelah HMS Barham. Kapal tempur Inggris itu pun tenggelam bersama 862 orang awaknya, hanya dalam waktu 3 menit. Pada tanggal 26 November 1941, Laksamana Madya Chuichi Nagumo memimpin satu armada tempur Jepang berkekuatan besar yang terdiri dari 6 kapal induk Akagi, Kaga, Sokaku, Zuikaku, Soryu, dan Hiryu. Ke-6 kapal induk tersebut merupakan konsentrasi kekuatan udara Angkatan Laut Jepang terbesar yang pernah dikumpulkan. Di atas dek ke-6 kapal induk tersebut terparkir sebanyak 432 pesawat pemburu Zero, pembom tukik, dan torpedo. Dengan didukung oleh puluhan kapal perang termasuk kapal transport dan logistik, armada tersebut berlayar dari perairan utara Jepang menuju ke Kepulauan Hawaii. Setelah menerobos masuk ke wilayah Mesir sejauh 15 mil, Rommel mundur kembali ke Bardia untuk mengisi ulang bahan bakar bagi kendaraan-kendaraan lapis bajanya. Di hari yang sama, Letnan Jenderal Ritchie ditunjuk untuk mengambil alih pimpinan tentara Inggris ke-8 menggantikan Letnan Jenderal Cunningham. Pada tanggal 27 November 1941, panzer-panzer Jerman telah berada di pinggiran kota Moskow bersiap untuk melancarkan serangan ke dalam kota. Tentara Italia terakhir di wilayah Ethiopia, Afrika Timur, akhirnya menyerah kepada pasukan Inggris di Gondar.
Pada tanggal 29 November 1941, Jenderal Walter von Reichenau menggantikan Marsekal Medankar Gerd von Rundstedt sebagai Panglima Tentara Jerman Grup Selatan. Pergantian ini terjadi setelah von Rundstedt memutuskan untuk mundur dari Rostov, di mana keputusan itu bertentangan dengan keinginan Hitler yang ngotot agar pasukannya tetap bertahan di tempat dan tidak mundur sejengkal pun. Sementara itu, pasukan Soviet yang dipimpin oleh Marsikal Timoshenko di front selatan berhasil menguasai kembali Rostov dan mengusir mundur sisa tentara Jerman dari sana. Pada tanggal 30 November 1941, kesuksesan pertama pemakaian radar udara di permukaan terjadi pada saat sebuah bomber Inggris berhasil menemukan dan menenggelamkan kapal selam U-Boat 206. Pada tanggal 4 Desember 1941, temperatur udara di front Moskow turun drastis menjadi minus 37 derajat Celcius. Pada tanggal 5 Desember 1941, pasukan Jerman menghentikan gerak maju mereka di ambang kota Moskow karena musim dingin yang sangat ekstrim di wilayah Uni Soviet. Tank-tank dan truk-truk pasukan Jerman macet karena bensin dan olinya membeku. Kuda-kuda kelaparan dan terlalu lemah untuk menarik beban meriam-meriam artileri, dan kereta amunisi di tengah salju yang tebal. Sementara para prajurit infanteri Jerman yang sebagian besar masih berjalan kaki tak hanya menggigil kedinginan di tengah mengamuknya badai salju karena tidak memiliki pakaian tebal untuk musim dingin, atau letih karena harus berjalan kaki sejauh puluhan kilometer dalam sehari. Tetapi banyak di antara mereka yang mulai membeku hidup-hidup sebelum akhirnya ambruk dalam keadaan mati kaku. Penghentian serangan ini secara resmi menandai kegagalan operasi Barbarossa dalam mencapai salah satu target tujuannya, yaitu menguasai ibu kota Moskow dan menumbangkan rezim komunis Bolshevisme pimpinan Stalin. Pada tanggal 6 Desember 1941, pasca penghentian operasi serangan pasukan Jerman terhadap ibu kota Moskow, Tentara Merah Soviet melancarkan serangan balik besar-besaran terhadap posisi-posisi tentara Jerman yang berada di sekitar Moskow. Hanya dalam waktu beberapa hari kemudian di seluruh front Soviet pun berbalik 180 derajat. Ujung tombak pasukan Jerman yang bertahan di pinggiran kota Moskow tiba-tiba menjadi berbalik mundur, meninggalkan begitu saja sejumlah besar kendaraan dan persenjataan berat mereka yang membeku dalam keadaan panik dan kacau balau. Pada tanggal 7 Desember 1941, armada Angkatan Laut Jepang melancarkan serangan mendadak terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor. Serangan ini resmi menandai dibukanya Perang Dunia Kedua di wilayah Pasifik. Dalam serangan tersebut, Jepang mengerahkan 6 kapal induk terbesarnya yang mengangkuti ratusan pesawat pemburu, pembom tukik, dan torpedo. Serangan pun dilancarkan dalam 2 gelombang. Serangan gelombang pertama mencapai Pulau Oahu, Hawaii pada pukul 7:53 waktu setempat. Pesawat-pesawat pemburu Jepang jenis Mitsubishi A6M0 dan pembom tukik Aichi D3A dikonsentrasikan untuk menyerang lapangan terbang Wheeler Field, Kaneohe, dan Delos Field. Sedangkan pembom torpedo Nakajima B5N menyerang Pearl Harbor dan lapangan terbang di Pulau Fort Ewa dan Hickenfield. Untuk serangan gelombang kedua tiba 30 menit setelah serangan gelombang pertama berakhir. Sasaran utama serangan gelombang kedua dikonsentrasikan ke fasilitas-fasilitas pelabuhan dan kapal-kapal tempur Amerika yang berlabuh di Pulau Fort. Dalam waktu hanya kurang dari 2 jam, pesawat-pesawat Jepang telah berhasil menenggelamkan 6 kapal tempur besar dan merusak 2 lainnya, menghancurkan 164 pesawat terbang dan merusak 128 lainnya, di mana sebagian besar pesawat tersebut dihancurkan di landasan. Total ada sebanyak 2.403 pelaut Amerika tewas, sementara 1.176 lainnya menderita luka-luka. Untuk mencapai hasil tersebut, Angkatan Laut Jepang hanya kehilangan 29 pesawat terbang dan 54 orang awaknya. Pada tanggal 8 Desember 1941, Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap Jepang dan akhirnya turut terjun ke dalam kancah Perang Dunia Kedua. Di hari yang sama, tentara-tentara Jepang melancarkan serangan dengan mendaratkan pasukannya ke wilayah Filipina, Indochina, hingga ke semenanjung Malaysia dan Singapura yang dikuasai oleh Inggris. Pasukan Jepang menduduki Kepulauan Gilbert, termasuk Tarawa. Pangkalan udara Amerika, Clark Field, di Filipina, dibom Jepang dan banyak pesawat Amerika yang hancur di landasan.
Pada tanggal 10 Desember 1941, kapal penjelajah tempur Inggris HMS Repulse dan kapal tempur HMS Prince of Wales tenggelam setelah diserang oleh sekitar 50 pesawat pembom torpedo Jepang yang berpangkalan di darat. Tenggelamnya kedua kapal perang besar Inggris tersebut menjadi pukulan yang hebat bagi pertahanan sekutu di wilayah Asia Tenggara. Pada tanggal 11 Desember 1941, Jerman dan Italia mendeklarasikan perang terhadap Amerika, dan sebaliknya, Amerika juga mendeklarasikan perang terhadap Jerman dan Italia. Pada tanggal 12 Desember 1941, pasukan Jepang mendarat di kepulauan selatan Filipina seperti Samar, Jolo, dan Mindanao. Amerika Serikat dan Inggris mendeklarasikan perang terhadap Rumania dan Bulgaria setelah kedua negara tersebut lebih dulu mendeklarasikan perang terhadap Amerika dan Inggris. Pada hari yang sama, India menyusul mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1941, Hungaria mendeklarasikan perang terhadap Amerika dan Inggris. Sebaliknya, Amerika dan Inggris juga balas mendeklarasikan perang terhadap Hungaria. Pasukan Jepang di bawah pimpinan Jenderal Yamashita melanjutkan tekanan serangannya ke wilayah Semenanjung Malaya. Sementara di bawah pimpinan Jenderal Homma, pasukan Jepang mendirikan pemerintahan militer di utara Filipina. Pada tanggal 14 Desember 1941, kapal penjelajah Inggris HMS Galatea tenggelam oleh serangan kapal selam U-557 di lepas pantai Alexandria. Pada tanggal 15 Desember 1941, serangan manusia torpedo Italia berhasil menenggelamkan kapal tempur Inggris HMS Queen Elizabeth dan HMS Valiant yang tengah berlabuh di pelabuhan Alexandria. Pasukan sekutu di Afrika Utara berhasil mendesak pasukan Eksis pimpinan Rommel untuk mundur kembali ke garis pertahanan Gazala. Pada tanggal 16 Desember 1941, Rommel memerintahkan penarikan mundur seluruh pasukan Jerman Italia ke El Agheila untuk menunggu bala bantuan pasukan dan tank baru. Detasemen ekspedisi Kawaguchi yang terdiri dari 3 batalion infanteri di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kiyotake Kawaguchi mendarat di Miri, wilayah jajahan Inggris di utara Borneo. Ketiga batalion pasukan Jepang itu berusaha merebut instalasi-instalasi kilang dan penyulingan minyak di daerah Miri, Lutong, Seria. Namun semua instalasi minyak di daerah tersebut ternyata lebih dahulu dihancurkan oleh pasukan Inggris. Pada tanggal 17 Desember 1941, pasukan Eksis yang terdiri dari 6 divisi infanteri Jerman dan 2 brigade tentara Rumania yang dilengkapi dengan 1.275 meriam dan mortar, juga lebih dari 150 tank dan 300 pesawat terbang, melancarkan sebuah serangan besar untuk menguasai kota Sevastopol di Crimea. Pada tanggal 19 Desember 1941, Hitler memberhentikan para jenderalnya yang memutuskan untuk mundur dari garis depan front Soviet. Termasuk mereka yang diberhentikan adalah Walter von Brauchitsch, Fedor von Bock, Margret von Rundstedt, Hans Guderian, dan Erich Hoppner. Hitler kemudian mengambil alih komando seluruh pasukan Jerman. Kapal perang pimpinan armada Vorske, Inggris HMS Neptune, menabrak sebuah ranjau dan tenggelam. Dalam insiden tersebut, hanya 1 orang yang selamat dari total 766 orang awaknya. Pada tanggal 20 Desember 1941, pertempuran untuk memperebutkan Pulau Wake terus berlangsung dengan kerugian sejumlah kapal tenggelam atau rusak di pihak Jepang. Pada tanggal 21 Desember 1941, penderitaan penduduk kota Leningrad karena pengepungan pasukan Jerman masih terus berlangsung. Diperkirakan sekitar 3.000 orang mati perharinya karena kelaparan dan sejumlah wabah penyakit. Namun mempertahankan Leningrad adalah merupakan salah satu kebijakan strategis Stalin, karena dengan begitu pihaknya dapat mengikat lebih lama dan lebih banyak tentara Jerman di sana, sehingga mereka tidak dapat dialihkan oleh Hitler kemana-mana untuk membantu front lainnya yang butuh tambahan kekuatan. Selain itu, di dalam kota Leningrad sendiri juga terdapat pabrik-pabrik senjata yang terus berproduksi dan sangat dibutuhkan untuk bisa tetap terus menyuplai tentara Uni Soviet di garis depan. Sehingga mempertahankan Leningrad adalah menjadi sebuah harga mati bagi tentara Soviet.
Pada tanggal 22 Desember 1941, pasukan Jepang mendarat di Teluk Lingayen yang terletak di bagian utara Pulau Luzon, Filipina. Dimulainya konferensi Arcadia di wilayah Washington yang menjadi pertemuan resmi pertama antara para pemimpin militer dan politik Inggris dengan Amerika. Pada tanggal 23 Desember 1941, upaya pasukan Jepang yang kedua kalinya untuk mendarat dan menduduki Pulau Wake akhirnya berlangsung sukses. Garnison pasukan Amerika yang bertahan di pulau itu akhirnya menyerah setelah beberapa jam pertempuran. Jenderal MacArthur mendeklarasikan Manila sebagai sebuah kota terbuka, sementara itu pasukan Jepang telah mendarat di Sarawak, Borneo, bagian utara. Pada tanggal 24 Desember 1941, pasukan Amerika di Filipina mundur ke Semenanjung Bataan. Pada tanggal 25 Desember 1941, Tentara Merah Uni Soviet dan Angkatan Lautnya melakukan pendaratan amfibi di Kerch, Crimea, untuk memperkuat pertahanan di Sevastopol dari serangan pasukan Jerman pimpinan Jenderal Erich von Manstein. Hingga akhir tahun, jumlah pasukan bantuan yang didaratkan tersebut mencapai sekitar 41.930 personil yang terdiri dari tentara Uni Soviet ke-44 dan ke-51. Upaya Jerman untuk menguasai Sevastopol pun kembali gagal oleh serangan balik Soviet, juga berhenti oleh serangan musim dingin yang mulai semakin memburuk saat memasuki bulan Januari 1942. Pasukan sekutu di Afrika Utara berhasil merebut kembali kota Benghazi dari tangan Jerman. Pada tanggal 27 Desember 1941, pasukan komando Inggris dan Norwegia menyerang pelebuhan di Norwegia, Faxhof. Serangan tersebut membuat Hitler memutuskan untuk memperkuat garnison pasukan Jerman di sana. Pada tanggal 28 Desember 1941, duel udara atau dogfight antara 5 pesawat pemburu Brewster Buffalo Belanda melawan 8 pesawat pemburu Zero Jepang terjadi di langit Pulau Tarakan, Kalimantan Timur. Dalam duel udara itu sekitar 2-3 pesawat Buffalo dan 3 Zero jatuh tertembak. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?